Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ketika Lo Feng menembus kolam hitam yang dalam, ia segera merasakan gelombang kekuatan tak kasat mata menyapu tubuhnya. Namun tubuh fisiknya yang telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa menahannya dengan mudah. Di sampingnya, Kaisar Ming terlihat tenang, sementara Difu mengernyitkan alis, wajahnya menegang. Tekanan ini sungguh mengerikan, gumam Difu perlahan. Seketika, suara mendesing tajam terdengar. Seluruh tubuh mereka terbungkus dalam setetes air yang berkilau, lalu melesat menembus langit tanah asal. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan dunia itu, rumah yang telah membesarkan mereka, dan melintasi ruang primordial yang tak berujung. Lo Feng menatap ke belakang. Dunia raksasa yang disebut tanah asal kini perlahan menyusut, lalu menghilang dalam kegelapan ruang. Kampung halamanku, tanah asal, pikirnya lirih. Ketika pertama kali datang ke dunia itu, ia menganggap alam semesta asli sebagai rumahnya. Namun kini, setelah benar-benar meninggalkan tanah asal, ia menyadari di sanalah sejatinya rumahnya berada. Avatarnya yang tertinggal akan kehilangan perlindungan aturan tertinggi begitu ia pergi. Kecepatan yang luar biasa, ucap Lo Feng, menatap ke arah depan bersama yang lain. Di kejauhan, sebuah dunia kolosal mendekat, namun dalam sekejap, tetesan air melesat melewatinya, menembus ruang seperti kilatan cahaya. Satu demi satu dunia asal berlalu dari pandangan mereka, seolah deretan bintang yang telah ditelan oleh kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, Difu berbisik dengan nada kagum. Itu, apakah yang kulihat barusan kehidupan primordial bawaan? Lo Feng menatap ke arah yang sama. Seekor ular hitam raksasa meluncur anggun di ruang tak berujung. Tubuhnya melingkar-lingkar lebih panjang dari seluruh tanah asal itu sendiri. Tubuhnya seolah memotong kehampaan, berkilau dengan energi purba. Ular itu melirik sekilas tetesan air yang melesat melampauinya, lalu mendesis pelan. Mampu menembus ruang primordial secepat itu. Apakah itu penguasa dunia asal yang ahli dalam pelarian, atau teknik transmisi milik salah satu penguasa primordial? Gumam sang ular, matanya yang berkilau penuh rasa ingin tahu. Namun tak lama, ia berbalik dan menghilang dalam kehampaan, meninggalkan keheningan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, di wilayah lain ruang primordial, sosok bayangan hitam tiba-tiba muncul. Ia berwujud pemuda berjubah hitam, berdiri tegak di tengah ruang waktu yang bergetar. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh niat membunuh. Kehidupan primordial tingkat dunia. Klan ular tak terbatas lagi, desisnya pelan. Mereka berani muncul di wilayah perkemahan kultivatorku. Cepat atau lambat, aku akan memburu mereka satu persatu. Dalam sekejap, sosok itu lenyap tanpa suara. Sementara itu, tetesan air yang membawa Lo Feng dan ketiganya terus meluncur, menembus ruang primordial tak terbatas. Dilihat dari ukurannya, itu pasti kehidupan primordial tingkat dunia, kata Kaisar Qing dengan nada tenang. Untung saja kita dilindungi oleh tetesan transmisi ini. Jika tidak, melihat makhluk sekuat itu secara langsung bisa menghabisimu, Difu. Difu menelan ludah. Aku bahkan tak bisa menatapnya lama-lama.
Kaisar Qing menatap ke depan. Kita hampir sampai. Alam suci 9 sungai sudah dekat. Setelah melewati lebih dari 125 dunia asal, akhirnya tetesan air itu tiba di tujuannya. Di depan mereka terbentang dunia elips yang sangat besar, sedikit lebih kecil dari tanah asal. Dari luar, 9 sungai raksasa berkelok-kelok mengelilinginya, masing-masing bersinar dengan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi segel raksasa yang melingkupi seluruh dunia. Lihat itu, bisik Lo Feng. Indah tapi terasa berbahaya, tambah Kaisar Ming. Alam suci 9 sungai, ujar Kaisar Qing pelan, seolah menyebut nama yang suci. Tetesan air mereka menembus formasi itu dan mendarat di sebuah kolam hitam di kaki gunung besar. Dari kolam itu, Lo Feng, Kaisar Qing, Kaisar Ming, dan Difu muncul kembali ke permukaan. Namun mereka tak sendirian. Lebih dari 200 sosok telah berkumpul di kaki gunung. Sebagian duduk bermeditasi, sebagian lagi saling mengamati dengan waspada. Mereka dari sistem kultivasi yang berbeda, ucap Lo Feng pelan, merasakan perbedaan aura masing-masing. Ada seorang pria bertubuh besar dengan busur raksasa di punggungnya. Ada penatua berjubah panjang, matanya tajam di balik kacamata tipis. Ada bongkahan batu raksasa yang tampak tertidur, dan sosok transparan yang bersembunyi di antara bebatuan, mengintai diam-diam. Juga seorang wanita misterius yang tubuhnya tampak menyatu dengan kekosongan, lalu dilahap api biru. Tiba-tiba, tubuhku, seru Difu. Wajahnya memucat, kulitnya mulai retak, serpihan energi berterbangan. Kaisar Qing segera menoleh. Tenanglah, alam ini bukan tanah asal. Dao agung yang membentuk tubuhmu tidak sepenuhnya selaras dengan struktur alam suci 9 sungai. Hancurkan bagian yang tak selaras dan bangun kembali dari dasar. Kekuatanmu akan berkurang, tapi kau tidak akan binasa. Difu menarik napas dalam-dalam, mulai membangun ulang tubuh fisiknya dari energi murni. Kaisar Qing lalu menatap Lo Feng. Saudara Lo He, seharusnya kau tidak mengulah garis keturunan primordial. Lo Feng tersenyum kecil. Ya, tapi tubuhku beradaptasi dengan baik, tidak ada gangguan. Kaisar Qing tertegun. Itu menarik sekali. Tiba-tiba, suara dalam menggema dari arah gunung. Para penggarap yang baru tiba, perahu terbang akan datang, membawa kalian menuju salah satu kota di alam suci 9 sungai. Kaisar Qing mengangguk. Gunung itu memiliki 2 gerbang transportasi, yang satu di sini untuk kembali ke tanah asal, yang di puncak menuju alam suci kegelapan. Tapi hanya mereka di tahap akhir Kaisar Dewa yang bisa naik ke sana. Kaisar Qing melangkah ke depan, suaranya menggema di antara 200 kultivator. Dengarkan baik-baik, di alam suci 9 sungai ada 35 kota. Aku menuju kota Yulan. Siapapun yang ingin bergabung silahkan ikut. Biayanya 100 kristal primordial atau barang dengan harga setara. Para kultivator saling pandang, beberapa segera maju. Satu persatu mereka bergabung, hingga 96 penggarap berdiri di belakang Kaisar Qing. Kaisar Qing berkata, "Bagus, kalian tidak akan menyesal." Dengan lambaian tangannya, sebuah kapal terbang biru metalik muncul di udara. Itu megah, penuh bekas pertempuran, namun memancarkan tekanan yang luar biasa. "Ayo berangkat," katanya ringan. Mereka pun naik. Dalam sekejap, kapal itu menyatu dengan kehampaan dan melesat. Langit di alam suci 9 sungai berkilau lembut, seperti tirai air yang menutupi kehampaan. Di kejauhan, 9 aliran sungai raksasa seolah menjalin dunia menjadi satu kesatuan. Di atas salah satu aliran sungai itu, sebuah kapal terbang berwarna perak kebiruan meluncur dengan tenang. Cahaya ilahi melingkupinya, nyaris tak terlihat oleh pandangan biasa. Di dalamnya, 3 sosok berdiri,
hati memandangi hamparan tak berujung itu. Ruang di alam suci 9 sungai ini sangat stabil, ujar Divu menatap lurus dengan wajah serius. Dengan penguasaanku atas dao agung luar angkasa, aku merasa sulit sekali bergerak bebas, seolah seluruh ruang menolak manipulasi. Ia mengepalkan tangannya, merasakan tarikan tak kasat mata yang seolah menahan tubuhnya di tempat. Kaisar Qing tersenyum ringan, jubahnya berkilau lembut oleh cahaya sungai di bawah mereka. Wajar saja, alam ini bukan dunia biasa. Ia telah menampung banyak sekali bentuk kehidupan primordial tingkat rendah dan para ahli dari berbagai dunia. Bayangkan saja berapa banyak pertempuran yang telah terjadi di sini. Dunia semacam ini harus stabil agar tak hancur oleh kekuatan mereka. Lo Feng menatap keluar jendela kapal, matanya memantulkan kilau sungai yang berputar bagai naga langit. Dunia sumber pun memiliki batas daya untuk menjaga keseimbangannya. 9 sungai ini seperti rantai yang mengunci seluruh dunia. Mungkin tujuannya sama untuk menstabilkannya. Kaisar Qing menatapnya sejenak, lalu tersenyum makin lebar. Tepat sekali, karena kestabilan ini, bahkan seorang yang telah mencapai setengah primordial di dao agung luar angkasa hanya dapat melakukan perjalanan spasial jarak jauh dalam kondisi tertentu. Itulah sebabnya perahu terbang ini harus melaju perlahan. Jika terlalu cepat, medan ruang di sini bisa menghancurkannya. Lo Feng menatap layar energi yang menampilkan kecepatan kapal. Namun ini sudah jauh lebih cepat daripada kemampuan terbang pribadiku. Kaisar Qing terkekeh. Kau terlalu merendah, saudara Lohe. Aku tahu 5 avatarmu memiliki kecepatan yang mengerikan. Namun kapal ini memang istimewa. Dibangun dengan bahan dari inti ruang kehampaan dan diperkuat harta rahasia. Ia adalah mahakarya dari era kekaisaran pertama. Lo Feng hanya tersenyum kecil, tidak membantah. Ia tahu ucapan itu benar. Meski tubuhnya kuat dan tekniknya sempurna, kapal terbang Kaisar Qing melaju hampir 3 kali lebih cepat daripada avatar tercepatnya. Sebuah mata perlahan terbuka di dahinya, mata kehidupan dan kematian. Pupilnya berputar, membentuk pola pusaran hitam putih. Gelombang energi lembut menyapu keluar tanpa suara, menembus lapisan ruang di sekitar mereka. Energi misterius itu meluas ratusan ribu kilometer jauhnya. Dalam sekejap, seluruh area di depan kapal muncul di benaknya. Ia teringat masa lalunya di Menara Bintang, tempat ia mempelajari mata kehidupan dan kematian yang sejati. Tiba-tiba, pupil matanya menyimpit. Ada sesuatu. Lo Feng menatap tajam ke depan. Di kejauhan, samar-samar ia melihat makhluk biru muda yang menyatu dengan kehampaan. Makhluk itu menatap ke arah mereka, matanya penuh permusuhan. Saudara Kaisar Qing, ucap Lo Feng dengan pelan. Berhati-hatilah, ada makhluk purba tingkat rendah di depan, sedang menunggu kesempatan menyerang. Kaisar Qing menoleh sedikit terkejut. Apakah kau mendeteksinya? Ia menutup matanya sejenak, mengaktifkan harta rahasianya. Sesaat kemudian, wajahnya menunjukkan keterkejutan tulus. Luar biasa, bahkan dengan bantuan artefak ini, aku hanya bisa samar-samar merasakan kehadirannya. Itu memang binatang asap hijau, bentuk kehidupan primordial tingkat rendah. Pengintaianmu jauh lebih tajam dariku, saudara Lohe. Perahu terbang terus melaju seolah tak menyadari ancaman itu. Namun tiba-tiba, kapal bergetar lembut dan kecepatannya meningkat drastis, 50% lebih cepat. Dalam hitungan detik, mereka melesat melewati makhluk itu. Gelombang kehampaan bergulung di belakang mereka, dan binatang asap hijau lenyap tertelan kabut ruang. Kaisar Qing tertawa kecil. Tidak banyak makhluk primordial tingkat rendah yang mampu menandingi kecepatan perahu terbangku. Tapi perjalanan kita masih panjang. Sungai berikutnya akan jauh lebih berbahaya.
2 hari kemudian, kapal itu kini tampak seperti bayangan di antara kehampaan. Lambungnya bergetar lembut. Setiap bagian kapal diselimuti lapisan energi tak kasat mata yang menyamarkannya dari deteksi. Di bawah mereka mengalir salah satu dari 9 sungai. Lebarnya tak terbayangkan, miliaran kilometer membentang tanpa ujung. Airnya bukan air biasa, melainkan campuran energi kehidupan dan kehancuran, bergolak seperti makhluk hidup yang bernapas. Kaisar Qing berdiri di sisi jendela depan, menatap derasnya aliran itu. Sungai ini tak berujung. Dalam catatan kuno, bahkan kapal surga Kaisar Agung butuh setengah hari penuh untuk menyeberanginya. Ini mengagumkan, ujar Lo Feng, mengaktifkan matanya lagi. Aku mendeteksi 3 bentuk kehidupan primordial tingkat rendah di sekitar kita. Ia menggerakkan jarinya, menciptakan peta holografik di udara. Seekor burung yang berbaur dengan angin di langit jauh sana. Awan di timur itu bukan awan, melainkan makhluk hidup. Dan satu lagi, di bawah permukaan sungai bersembunyi. Kaisar Qing mengangguk puas. Aku hanya menemukan 2. Kau benar-benar luar biasa, saudara Lo He. Bentuk-bentuk kehidupan primordial tingkat rendah sebagian besar tinggal di dalam 9 sungai. Jelas Kaisar Qing sambil menatap ke bawah. Energi di sana sangat melimpah. Mereka jarang meninggalkannya, kecuali untuk berburu atau mencari mangsa. Kaisar Ming yang sejak tadi duduk diam akhirnya berbicara. Kalau begitu, tidak banyak yang berani menyeberanginya. Benar, jawab Kaisar Qing. Selain orang-orang seperti kita, hampir tak ada yang melintas. Makhluk yang berani muncul ke permukaan umumnya hanya yang lemah, mencoba peruntungan untuk menangkap kultivator yang lewat. Lo Feng tersenyum tipis. Lalu bagaimana dengan yang kuat? Yang benar-benar kuat tidak akan bertindak sembarangan, kata Kaisar Qing. Begitu mereka bergerak, biasanya mereka berburu langsung ke wilayah para kultivator. Itulah mengapa sungai ini sering sunyi di permukaan, tapi sangat berbahaya di kedalaman. Kaisar Ming menelan ludah. Seberapa kuat sebenarnya mereka? Kaisar Qing menatap jauh ke depan. Suaranya tenang namun berat. Meskipun disebut tingkat rendah, mereka tetaplah kehidupan primordial. Tubuh mereka terbentuk langsung dari hukum alam semesta. Daya hidupnya sangat mengerikan, dan kekuatan mereka umumnya setara dengan Kaisar Dewa tahap awal. Kaisar Ming tersenyum kecut. Kedengarannya menyenangkan. Untuk menghabisi satu saja, dibutuhkan Kaisar Dewa tahap awal yang tercerahkan, lanjut Kaisar Qing. Di alam suci 9 sungai, kekuatan seperti itu dianggap sebagai ambang batas. Jika belum mencapainya, jangan harap ada tim yang mau membawamu berburu. Lo Feng menatap keluar ke arah aliran sungai yang tampak berputar seperti mata raksasa dunia. Entah mengapa, ia merasa sesuatu sedang menatap balik dari bawah sana. Oke guys, sampai sini dulu. Sungguh membagongkan. Terima kasih.